Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Weekly outlook ya untuk gold. Eh 3 minggu ke belakang gold berhasil turun dari ATH sepanjang masa, yaitu di 2789 ya, atau di bawah 2800. Tapi ketegangan geopolitik untuk perang antara Rusia, Ukraina, dan Israel sama Palestina ini masih berlanjut, dan penurunan gold ini disebabkan penguatan dolar akibat Trump kemarin memenangkan pemilihan umum ya, jadi sehingga memperkuat dolar. Jadi dolar emas sempat turun. Tapi sebenarnya ini masih inflasi ya, kalau secara fundamental gitu. Seharusnya kalau misalkan inflasi untuk safe haven, gold biasanya terbang. Hanya karena dolar kemarin sempat menguat, jadi mau nggak mau koreksi terlebih dahulu ataupun turun ya. Nah, kita cek di sini di weekly ya. Saya akan coba melihat di time frame weekly ya. Ini memang secara kasat mata ini jelas ya, turun ya. Turun, hanya belum berhasil menembus key level ataupun area support itu di 2277. Kalau misalkan gold dia berhasil turun di bawah ini, bisa turun kembali. Tapi apakah nanti ini akan dijadikan area acuan untuk support ya? Kita nggak tahu ya. Jadi tetap harus memperhatikan candle ataupun fundamental yang sedang berlangsung gitu. Karena bagaimanapun naik turunnya emas ini mengikuti fundamental yang sedang berlangsung ya di dunia ini gitu. Kita cek di sini di weekly, ini sangat jelas ada 2 candle ya turun. Bahkan candle yang sekarang, yang minggu sekarang ini, hari Jumat, ditutup dengan saya rasa ini masih dalam ya. Jadi sangat besar candlenya gitu. Bukannya semakin minggu semakin turun. Biasanya kalau misalkan semakin kecil, ini ada kemungkinan harga akan naik gitu. Tapi ini saya perhatikan candlenya semakin besar. Jadi tekanan jual saya rasa ini masih besar gitu. Terkecuali nanti minggu depan ada konfirmasi untuk buy ataupun untuk naik ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau buy, harap diperhatikan area-area key level ataupun area-area support ya, karena ini untuk melakukan entry buy. Jadi sangat hati-hati gitu. Ini saya cek di weekly, di sini ada yang namanya kenaikan, dan ini order block. Ini yang warna hijau yang paling bawah itu area order block ya. Di sini ada support, ini support. Jadi area-area biru inilah saya rasa akan dijadikan acuan untuk kita melakukan entry buy ya. Kalau misalkan kita mau nunggu, insya Allah nanti saya rasa bisa aja tersentuh area tersebut untuk kita
mendapatkan keuntungan dari gold ya. Ini area support. Saya akan buat 3. Karena ini buat di handphone jadi agak lambat, tapi nggak masalah ya. Yang penting infonya aktual. Oke, ini saya akan bulatkan mungkin targetnya 2800 ya untuk next. Karena sekarang mau akhir tahun, bisa aja nanti untuk 2025 bisa 2800 ataupun 2000 ataupun 3000 untuk gua ya. Kalau sekarang kan akhir 2024. Sekarang mungkin sedang dalam keadaan koreksi ya. Nah, kalau saya menggunakan Wake Up, ini terlihat jelas di sini. Area pertama dia naik, kemudian dia turun. Nah, ini saya rasa akan menjadikan kunci ya. Pas 93 sebentar. Nah, ini dia pertama break ketika naik. Saya melihat weekly ya, ini untuk jangka panjang. Ini dia naik, kemudian dia turun, kemudian dia naik, kemudian dia turun. Dia membentuk 2 support di sini. 1, 2 support ya, sangat kuat. Ini ada 2 candle bullish, 1, 2. Bullish engulfing 2. Artinya kalau kita cek di sini 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali di tes area 2288. Area inilah ya. 6 kali dites tidak berhasil dan di sini memang ada candle bullish, di sini reject, koreksi dan harga dari 2000 kita bulatkan ya 2300 menuju ke 2800. Artinya hampir 5000 pip ya naik dari akhir tahun 2 Desember awal tahun ya. Awal tahun ini bulan 5 pertengahan kuartal 1 nih. Naik ya. Nah, dan sekarang belum koreksi. Belum terjadinya koreksi. Bahkan pada saat kemarin waktu di area ini ada kemungkinan harga menuju ke bawah dulu, tapi ternyata harga masih lanjut naik. Jadi saya rasa untuk gold ini yang harus kita perhatikan adalah area support yang warna biru ini untuk kita melakukan entry buy. 1, 2. Dan yang ini yang paling terakhir. Lanjut, kalau saya menggunakan Wake Up ya. Ini saya rasa akan menjadikan area PSY area resisten pertama sebagai break dan ini area buy climax. Artinya buy climax itu ujung daripada pembelian. Makanya di sini PSY, di sini buy climax. Makanya ketika mencapai buy climax di situ, harga turun. Apakah nanti di sini akan menjadikan area automatic rally? Kalau misalkan menjadi automatic rally, saya rasa 2300 target selanjutnya untuk gold. Ya, kalau misalkan ini jadi PSY, ini buy climax, ini automatic rally. Nah, disinilah area untuk entry buy di 2300. Nah,
Tapi kalau misalkan ternyata dia mantul di sini di 2400 2480, bisa aja di sini PSY kemudian dia naik membentuk buy climach. Nah, selanjutnya nanti di area ini menjadi automatic rally. Yang jelas untuk jangka panjang gold ini masih dalam keadaan bullish ya. Hanya untuk entry tetap kita harus memperhatikan pola-pola yang sedang terjadi. Nih. Saya cek di D1 untuk hari ini memang dia break di sini. Ini ada support, dia break di situ ya. 2555 dan mantul ya. Nah, apakah nanti di sini muncul konfirmasi bullish? Kalau misalkan ada konfirmasi bullish, ada satu candle bullish, bisa aja nanti naik. Tapi kalau misalkan tidak ada candle bullish, saya rasa kan masih dalam tekanan jual ya untuk gold ini. Karena kalau misalkan belum muncul bullish nih, ini kan turun, belum ada candle bullish, muncul, ada retest, baru dia akan naik. Ya. Turun, nggak ada candle bullish, turun, nih ada candle bullish satu, baru satu dia naik sampai sini, tes lagi baru naik gitu. Nah, ini pun sama, tidak ada konfirmasi bullish pada saat sekarang. Jadi saya rasa ini masih dalam tekanan jual, kecuali nanti muncul ada konfirmasi bullish baru bisa melakukan entry buy di sini ya. Nah, melihat time frame H4 ini ada yang menarik di sini yang warna kotak kuning itu area fair value gap. Di sini dia kalau kita perhatikan selalunya dia membentuk low high, low high, low. Nah, ini saya rasa mungkin low high-nya berada di sini. Di area ini nih. Karena saya cek di sini ada fair value gap di box kuning. Jadi mungkin nanti kita mencari konfirmasi entry sell di area tersebut. Kalau kita cek ini, kalau misalkan jadi fair value gap di sini, apakah nanti ada muncul konfirmasi sell? Kalau misalkan ada muncul konfirmasi sell, target di bawah, taruhlah misalkan sampai sini ya. Kita tunggu apakah nanti di sini ada konfirmasi sell. Target di bawah terdekat itu, dan untuk stop loss-nya kita bisa menyimpan di area ini untuk stop loss-nya. Di sini nih, yang high ini nih. Sebentar. Ini untuk stop loss-nya kita simpan di area swing high daripada candle yang terbentuk. Oke, di situ. Itu sebagai area stop loss ya. Ini kita ganti dulu warnanya, resisten. Ini area support. Ini area stop loss. Area stop loss di sini ya. Oke. Nah, jadi jika ini fair value gap-nya berhasil, di sini kita akan menunggu konfirmasi entry sell di sini ya. Di 2605 kita tunggulah ada nggak konfirmasi sell. Nah, untuk stop loss di high yang ini 2618 ya. Kemudian untuk target di sini, karena
Saya rasa ini masih dalam tekanan jual, ya. Nah, kalau misalkan ternyata nanti stop loss ini ditembus, ya otomatis ini akan menjadi konfirmasi bullish. Hanya untuk buy jangan di sini. Nanti kita cari setup untuk entry buy kembali. Nah, saya rasa untuk sekarang ya begitu. Nah, jika nanti low ini berhasil ditembus, ada kemungkinan menuju ke key level yang ini, yang tadi saya tandain warna biru di apa namanya? Di D1 ya. Nah, jadi target pertama di sini di swing low ini, target kedua di area ini ya. Kalau kita cek di D1. Nah, kalau di D1 mungkin seperti ini ya. Nah, ini ada area apa namanya? Area support. Nah, bisa aja. Tapi kalau misalkan di sini tidak berhasil ditembus, tidak berhasil ditembus malah menjadikan bullish, bisa aja nanti harga naik ke atas gitu. Yang jelas sekarang masih dalam tekanan jual ya. Ini saya akan screenshot dan kita tunggu untuk ada nggak di sini nanti konfirmasi jual ya. Di area ini yang kuning kalau misalkan ada, mudah-mudahan berhasil kita bisa melakukan entry sell gitu. Sebentar, ini saya akan hapus dulu. Di H1. Nah, mungkin di H1 ya. Di H1 kita akan cek di sini. Oke, di area-area inilah. Di area-area yang box kuning itu. Nanti kita akan mencari konfirmasi untuk jual ya. Kalau misalkan tidak ada ya jangan entry. Kalau misalkan ada, kita bisa melakukan entry. Nah, untuk target terdekat di swing low di sini ya. Untuk stop loss nanti tergantung munculnya konfirmasi bearish ya. Kalau bisa di sini, karena kalau high ditembus otomatis harga akan menjadi bullish ya. Ataupun nanti bisa di sini di high, itu area stop loss. Dan ini area target itu di swing low sekitar 2543 itu yang terdekat. Yang paling jauh itu di tadi mana, H4 di sini ya, di 2478, mungkin sekitar sini. Nah, 2485. Jika nanti berhasil 2485 ya, sekitar 2485. Jadi kita akan menunggu entry konfirmasi saya di box kuning ya. Kalau kita ikut H4, nah mungkin seperti ini ya. Oke. Ini kita tandain dulu break of structure daripada H1 ataupun H4 ya. 9073. Oke. Ini area break of structure 8957.
ya. Nih 8957 area break of struktur. Saya ganti warna pink sebagai tanda kalau harga turun ya. Seperti itu. Jadi kalau kita cek di sini memang order blocknya ada di sini. Yang ini nih, yang warna box abu-abu putih. Jadi kita mencari tunggu dulu di area inilah. Ya, ini target pertama swing low dan ini target kedua. Kalau misalkan nanti ada muncul konfirmasi bearish di sini. Oke. Yang jelas untuk mingguan seperti yang tadi saya bilang, kita harus tunggu di area-area key level yang saya sebutkan tadi. Ya. Mudah-mudahan ini analisanya sesuai dan bermanfaat. Nanti saya akan update di grup seperti kemarin ya. Kalau misalkan mau buy, kalau misalkan mau sell, saya update di grup Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.